eh gini, sorry ya. Nah, hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mampir ke channel aku. Nah, jadi kali ini aku bakal share tentang jalur-jalur masuk ke UI itu apa aja sih, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen banget masuk ke UI, kepo-kepo seputar UI, nah insya Allah lewat channel aku akan aku sharing info-info seputar UI. Nah, kali ini aku pengen sharing tentang jalur-jalur masuknya, kayak gitu. Jadi langsung aja ya. Sebelum aku membahas tentang jalur-jalur masuk ke UI itu apa aja, aku perlu banget untuk memperkenalkan ke kalian tentang program pendidikan apa aja sih yang ada di UI, kayak gitu. Kenapa ini perlu aku sampaikan? Karena masing-masing program pendidikan di UI itu akan nge-breakdown jalur masuknya gitu. Jadi tiap program pendidikan itu ada jalur masuknya yang berbeda-beda, kayak gitu. Jadi kalian harus tahu nih program pendidikan yang pengen kalian masukin di UI itu apa, baru kalian baru bisa memilih jalur masuknya, atau baru bisa tahu jalur masuknya ke UI itu lewat apa, kayak gitu ya. Nah, jadi secara ringkasnya ada 5 program pendidikan sarjana dan diploma di UI. Di pembahasan kali ini aku membatasi pembahasan hanya di level sarjana dan diploma aja. Aku nggak ngebahas tentang yang magister, yang doktoral dan seterusnya, karena itu bakal luas banget. Jadi aku membatasi hanya di level sarjana dan diploma. Nah, kelima itu apa aja? Jadi yang pertama itu adalah S1 reguler. S1 reguler ini adalah yang paling banyak teman-teman tahu dan mungkin paling banyak peminatnya juga. Jadi S1 reguler itu program pendidikan yang dikhususkan buat teman-teman lulusan SMA atau sederajat dan mereka dengan batas maksimal kelulusan adalah 3 tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman lulusnya 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, pokoknya masih bisa. Pokoknya maksimal adalah batas kelulusan itu adalah 3 tahun. Itu untuk S1 reguler. Nah, terus program pendidikan yang kedua itu adalah program vokasi. Seperti namanya vokasi, jadi program ini adalah program pendidikan yang dikhususkan bagi teman-teman yang pengen melanjutkan studi di UI di level diploma, kayak gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang lulus SMA atau sederajat dan pengen ngelanjutin di pendidikan diploma di UI. Nah, ini bisa masuk ke UI lewat jalur yang namanya masuk ke program pendidikan yang namanya program vokasi, kayak gitu. Yang ketiga adalah S1 paralel. Nah, S1 paralel ini berbeda dengan yang aku sebutin tadi sebelumnya. Jadi kalau S1 paralel itu program pendidikan sarjana bagi mereka-mereka lulusan SMA atau sederajat tanpa mempertimbangkan tahun kelulusan. Jadi nggak ada batas kelulusannya. Batas tahun kelulusan itu nggak dipermasalahkan, nggak kayak S1 reguler. Kalau S1 reguler pokoknya pol mentok hanya di maksimal 3 tahun. Tapi kalau paralel ini nggak ada, kayak gitu. Terus yang keempat adalah S1 kelas internasional. Nah, bagi teman-teman yang mengharapkan atau pengen kuliah dengan kurikulum dengan dengan atmosfer yang ala-ala internasional, teman-teman bisa daftar lewat S1 kelas internasionalnya. Nah, S1 kelas internasional ini diperuntukkan bagi teman-teman lulusan SMA atau sederajat dengan batas maksimal kelulusan adalah 5 tahun, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah S1 ekstensi. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya tadi, yang mana yang tadi itu kan untuk lulusan SMA ya, SMA atau sederajat. Nah, kalau yang S1 ekstensi ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang lulusan atau alumni dari D3. Jadi teman-teman kalau udah punya ijazah D3 mau lanjut ke UI, S1 UI bisa banget lewat apa? Lewat jalur ini, jalur S1 ekstensi, kayak gitu. Nah, itu pengantarnya aja sih. Nanti sebenarnya di masing-masing program pendidikan itu ada penjelasan yang lebih detail lagi, kayak misalnya
apa ya, program pendidikan yang ditawarkan apa aja, gimana biaya masuknya dan seterusnya, itu bakal ada bahasan tersendiri yang mungkin aku akan share di video selanjutnya. Dan kalau kalian ada request aku pengen bahas apa gitu, kalian bisa ngomong aja di komen gitu ya, ntar aku pertimbangin. Oke. Nah, sekarang kan kalian udah tahu nih 5 program pendidikan sarjana dan diploma di UI. Nah, dari situ kita baru bisa nih ngobrolin tentang jalur-jalur masuknya kayak gitu. Secara umum, jalur masuk di UI itu dibedakan atas 2 nih. Yang pertama adalah jalur prestasi akademik, yang kedua adalah jalur ujian tulis. Nah, kita bahas tentang jalur prestasi akademik dulu. Jalur prestasi akademik ini mungkin dulunya familiar dengan jalur undangan, kayak gitu ya. Nah, di jalur prestasi akademik ini hanya 4 program pendidikan yang bisa daftar lewat situ, yaitu S1 reguler, program vokasi, S1 paralel, dan S1 kelas internasional. Ya, jadi kalau yang S1 ekstensi tentu nggak bisa ya masuk lewat jalur prestasi akademik. Nah, jadi kalau yang S1 reguler lewat jalur prestasi akademik itu namanya lewat jalur undangan. Dulu mungkin hanya beberapa sekolah yang memiliki akses untuk bisa mendaftarkan siswanya untuk daftar di UI, tapi untuk beberapa kali terakhir ini semua sekolah sudah punya kesempatan yang sama untuk mendaftarkan siswanya untuk masuk lewat jalur undangan ini, kayak gitu. Terus untuk yang program pendidikan untuk yang program vokasi. Nah, di program vokasi ini jalur prestasi akademiknya itu namanya adalah seleksi raport. Jadi nggak asing lagi ya. Jadi dengan seleksi raport, mungkin di beberapa perguruan tinggi yang lain juga menerapkan seleksi yang sama. Jadi kalau di vokasi ini juga membuka jalur prestasi akademik lewat seleksi raport kayak gitu. Terus untuk yang S1 paralel, nah S1 paralel ini juga ada program masuk lewat jalur prestasi akademik yang namanya adalah program prestasi dan pemerataan kesempatan belajar atau disingkat dengan PPKB kayak gitu. Terus untuk yang kelas S1 internasional itu juga membuka jalur prestasi akademik lewat yang namanya talent scouting. Nah, untuk yang kelas S1 paralel dan S1 internasional itu akan ada surat undangan ke sekolahnya gitu. Kalau yang tadi kan S1 reguler itu semua sekolah udah bisa ngedaftarin ya. Nah, kalau untuk yang S1 internasional dan juga S1 paralel itu ada surat undangan kayak gitu. Itu ya, paham ya. Jadi untuk jalur prestasi akademik itu hanya 4 program pendidikan aja yang bisa daftar lewat jalur itu, kecuali S1 ekstensi. Nah, sekarang lanjut ke jalur yang kedua, yaitu jalur masuk lewat ujian tulis kayak gitu. Nah, lewat ujian tulis ini diperuntukkan untuk semuanya nih. Jadi S1 reguler, vokasi, paralel, internasional, ekstensi itu ada jalur ujian tulisnya kayak gitu. Nah, untuk yang reguler itu ada 3 jenis nih, ada SNMPTN, SBMPTN, dan juga SIMAK. Nah, untuk yang SIMAK, seleksi masuk UI itu adalah kayak ujian yang didesain khusus sama UI. Jadi UI itu punya indikator khusus, terus punya penilaian khusus yang menjaring mahasiswa, calon-calon mahasiswa untuk masuk UI lewat SIMAK kayak gitu. Ntar habis ini aku sharing tentang kayak persentase daya tampung dari masing-masing ini berapa sih kayak gitu. Nah, terus lanjut dulu ke yang S1 internasional. S1 internasional juga bisa masuk lewat UI lewat SIMAK. Terus vokasi dan paralel itu juga bisa masuk lewat SIMAK. Nah, terus ekstensi juga begitu. Cuman yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, meskipun sama-sama lewat ujian tulis, yang membedakan adalah bahan materinya kayak gitu. Jadi materi dari S1 ekstensi misalnya dengan S1 internasional tentu berbeda ujiannya. Nah, materi ujiannya itu dibedakan atas jenis kelas yang atau program yang kamu ambil gitu ya. Untuk yang vokasi S1 paralel sama S1 reguler itu ada 2 jenis kemampuan yang akan dites kayak gitu. Yang pertama adalah kemampuan bidang. Tergantung kamu milihnya IPA, IPS atau IPC kayak gitu. Kalau IPA ya yang dites kemampuan IPA, IPS yang dites kemampuan IPS, IPC berarti keduanya. Terus untuk kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar itu
terdiri atas matematika dasar, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Standar lah, ini mungkin kalian udah pada tahu ya. Terus lanjut ke yang S1 internasional. Nah, S1 internasional itu yang dites itu adalah kemampuan IPA atau kemampuan IPS-nya. Tentunya dengan bahasa Inggris semuanya, kayak gitu. Terus untuk yang S1 ekstensi yang lulusan D3 tadi. Nah, untuk S1 ekstensi ini yang dites itu ada 2, yaitu tes kemampuan akademik dan juga bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Untuk secara umum, baik itu S1 reguler, vokasi, paralel, dan juga kelas internasional, itu kebanyakan itu memberikan porsi yang lebih besar untuk SIMAK, gitu. Kecuali untuk vokasi ya. Nah, untuk vokasi dulu nih. Kalau untuk vokasi, untuk SIMAK itu hanya diberikan porsi 30%. Sisanya sebesar 70% itu diperuntukkan untuk seleksi raport. Tadi kan ada jalur masuk jalur masuk prestasi yang lewat seleksi raport. Nah, untuk vokasi itu lebih membanyakin daya tampung lewat itu, yaitu sebesar 70%, kayak gitu. Nah, untuk S1 reguler sendiri itu terbagi atas 3 nih. 50% itu yang porsi terbesar itu diberikan untuk yang jalur SIMAK. 30%-nya itu diberikan untuk SBMPTN dan 20%-nya itu diberikan untuk SNMPTN, kayak gitu. Nah, terus untuk yang S1 paralel itu 50-50, 50% diberikan untuk SIMAK, 50% diberikan untuk yang PPKB tadi, kayak gitu yang. Nah, jadi kalau yang S1 kelas internasional itu 60-40. 60 itu untuk SIMAK dan 40 itu untuk talent scouting-nya, kayak gitu. Jadi itu tadi penjelasan aku mengenai jalur-jalur masuk ke UI itu apa aja, terus udah aku sampaikan juga daya tampungnya, materi ujiannya seperti apa. Kalau kalian masih kepo tentang mungkin tips dan triksnya untuk lolos SIMAK itu seperti apa, mungkin tanya-tanya seputar kelas ekstensi itu seperti apa, syaratnya apa, dari D3 S1 dan seterusnya seperti apa, boleh banget kalian komen di bawah. Nanti akan aku pertimbangin untuk bikin video selanjutnya gitu ya. Terima kasih, bye.